Dokter Pram duduk di ruang prakteknya yang sunyi. Pandangannya terarah keluar jendela, menatap hujan yang turun dengan tenang, seakan-akan langit meratap bersama dengan hatinya. Sudah 15 tahun berlalu sejak Lisa, anak perempuannya, menghilang tanpa jejak. Setiap hari, meski dikelilingi pasien dan rutinitas pekerjaan, dia selalu merasakan kekosongan yang tak terhingga di dalam hatinya. Foto Lisa yang dipajang di ruang tamu rumahnya seakan menatapnya setiap malam dengan mata penuh harapan, berharap bisa kembali ke pelukan ayahnya. Lisa adalah cahaya hidupnya. Sejak kecil, dia adalah anak yang penuh keceriaan. Gelak tawanya memenuhi rumah mereka, dan setiap kali dia berlari ke arah Pram dengan senyum manisnya. Dunia terasa lengkap. Di ulang tahunnya yang ke-10, Pram dan istrinya, Sinta, memberikan hadiah yang sangat istimewa, sebuah kalung perak berbentuk hati dengan ukiran nama Lisa di bagian belakang. "Ini simbol cinta kami untukmu," kata Pram waktu itu sambil menyematkan kalung itu di leher Lisa. Senyum bahagia Lisa adalah kenangan terakhir yang jelas terpatri di benaknya sebelum mimpi buruk itu dimulai. Setelah Lisa menghilang, Pram dan Sinta terjerat dalam lingkaran kesedihan yang tak kunjung berakhir. Sinta akhirnya menyerah pada rasa sakit itu, dan hubungan mereka perlahan-lahan hancur. Beberapa tahun setelah kehilangan Lisa, Sinta meninggalkan Pram dan pindah ke kota lain. Mencari kedamaian yang tak bisa dia temukan di rumah mereka yang dipenuhi kenangan anak perempuan mereka. Namun, Pram memilih tetap tinggal. Bekerja di kliniknya menjadi pelariannya, tapi di lubuk hatinya, dia selalu berharap suatu hari Lisa akan kembali. Entah bagaimana, entah kapan. Setiap kali dia melihat seorang anak perempuan berjalan dengan ibunya atau mendengar tawa kecil di jalan, hatinya selalu tersentak, berharap itu adalah Lisa. Tapi harapan itu seringkali pupus dalam sekejap, meninggalkan jejak kesedihan yang semakin mendalam. Hari itu tampak seperti hari-hari lainnya. Seperti biasa, Pram selesai memeriksa pasien terakhirnya dan mulai membereskan alat-alat medis di mejanya. Namun, ketika dia hampir menutup pintu klinik, seorang pria muda berusia sekitar 30-an memasuki ruang praktiknya. Dengan langkah berat dan wajah yang pucat, pria itu memegangi dadanya, terlihat sangat kesakitan. "Dok, tolong, saya merasa sangat sakit di dada," ucap pria itu dengan suara lemah. Pram, yang sudah terbiasa dengan situasi darurat, segera mengesampingkan segala kelelahan yang dia rasakan. Dia mengajak pria itu duduk di kursi pemeriksaan dan mulai memeriksa tekanan darah serta denyut jantungnya. Tapi ketika dia mendekat, matanya tertarik pada sesuatu yang berkilau di leher pria itu, sebuah kalung perak berbentuk hati. Pram merasa dunia berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar saat dia mengenali benda itu. Itu mustahil, pikirnya. Kalung itu, dengan ukiran halus yang sangat dia kenal, adalah milik Lisa. Kalung yang dia berikan 15 tahun lalu, kalung yang tak pernah dia lihat lagi sejak anaknya menghilang. Tapi sekarang, kalung itu ada di leher pria ini. Pria yang bahkan dia tak kenal. Tunggu, kata Pram dengan suara serak, hampir tak terdengar. "Kalung itu, dari mana kau mendapatkannya?" Pria itu tampak bingung dan sedikit cemas dengan pertanyaan Pram yang tiba-tiba. Dia memegang kalung itu dengan jari-jarinya yang gemetar, seolah baru sadar bahwa benda itu menarik perhatian sang dokter. "Oh, ini. Saya tidak pernah tahu asal-usulnya. Kalung ini diberikan ibu angkat saya ketika saya masih kecil. Katanya ini satu-satunya benda yang ditemukan bersama saya, saat dia menemukan saya di jalan, sendirian. Itu 15 tahun yang lalu." 15 tahun lalu. Kalimat itu menggema di kepala Pram. Tepat saat Lisa menghilang. Pikiran Pram berkecamuk. Mungkinkah? Tidak mungkin. Namun, setiap potongan informasi yang diucapkan pria itu semakin membuat hati Pram berdebar. Dia tidak berani membiarkan harapan meluap begitu saja, tapi kenyataan mulai berbicara. "Jika kamu ingat bagaimana kamu ditemukan?" tanya Pram, mencoba menjaga suaranya tetap tenang meski pikirannya sedang dalam kekacauan. Pria itu menggelengkan kepala, wajahnya berubah muram. "Tidak.
Saya tidak ingat apapun dari masa kecil saya sebelum ibu angkat saya menemukan saya. Saya hanya ingat tinggal bersamanya sejak kecil. Katanya saya sangat trauma waktu itu, tidak bisa bicara selama berbulan-bulan. Yang saya tahu, dia menemui saya di pinggir jalan, di luar kota ini. Pram tidak bisa berkata-kata. Tangannya kembali gemetar saat dia menatap kalung itu. Bagaimana bisa anak perempuannya yang hilang begitu lama kini hadir kembali dalam bentuk yang sama sekali berbeda? Pria di depannya ini mungkin adalah Lisa, tapi dia bukan Lisa yang Pram kenal. Trauma, mungkin, telah mengubahnya begitu rupa sehingga kenangan masa kecil dan identitasnya terhapus begitu saja. Aku harus bertanya, suara Pram bergetar. Apakah kamu pernah merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupmu? Sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan? Pria itu menunduk, matanya tampak bimbang. Iya, selalu. Meskipun ibu angkat saya merawat saya dengan baik, saya selalu merasa ada bagian dari hidup saya yang hilang. Saya sering bermimpi aneh tentang tempat-tempat dan orang-orang yang tidak saya kenal. Kadang saya merasa seperti ada yang memanggil saya, tapi saya tidak tahu siapa atau dari mana suara itu berasal. Pram merasa tenggorokannya mengering. Suara itu mungkin suara saya. Dia harus tahu kebenarannya, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang bisa menghancurkan harapannya selama bertahun-tahun. Aku pikir kita perlu memastikan sesuatu, kata Pram dengan hati-hati. Aku tahu ini akan terdengar aneh bagimu, tapi aku merasa kita mungkin memiliki hubungan yang sangat penting. Lisa, anak perempuanku, hilang 15 tahun lalu. Dia mengenakan kalung yang sangat mirip dengan yang kamu pakai sekarang. Aku perlu melakukan tes DNA. Hanya itu satu-satunya cara kita bisa tahu. Pria itu tampak terkejut, matanya melebar dengan ketidakpercayaan. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Pram yang membuatnya merasa ini bukanlah kebetulan. Dengan hati yang gundah, pria itu mengangguk. Kita bisa lakukan tes itu, jawabnya pelan. Saya juga ingin tahu siapa saya sebenarnya. Hari-hari menunggu hasil tes DNA itu terasa seperti neraka bagi Pram. Setiap detik terasa panjang dan penuh kecemasan. Pikirannya terus bermain-main dengan berbagai skenario. Bagaimana jika pria itu benar-benar Lisa? Bagaimana jika bukan? Bagaimana jika semua harapannya selama ini hanya ilusi? Di malam hari, ketika kliniknya sudah tutup dan jalanan sepi, Pram duduk di kamarnya, menatap foto Lisa yang tersenyum manis. Dia merasakan perasaan asing, antara takut dan penuh harapan. Lisa, jika itu benar kamu, aku mohon beri aku tanda. Gumamnya pelan, mimpi-mimpi yang menghantui Pram setiap malam kini semakin kuat. Dia melihat bayangan Lisa kecil yang tersenyum, memanggilnya dari kejauhan. Tapi setiap kali dia mencoba mendekat, bayangan itu selalu menghilang. Lenyap seperti kabut. Hati Pram terkoyak antara kenyataan dan mimpi, dan setiap pagi dia bangun dengan perasaan hampa yang sama. Akhirnya, hari itu tiba. Hasil tes DNA telah sampai di klinik. Pram duduk di mejanya, memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Detik-detik sebelum membuka amplop terasa seperti jam. Setelah beberapa tarikan napas panjang, dia merobek tepinya, menarik lembaran kertas hasil uji. Pandangan Pram kabur sejenak saat dia membaca hasilnya. Air matanya jatuh, membasahi kertas itu. Positif. Pria itu adalah anaknya. Namun, kenyataan ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Pria itu, yang kini dia ketahui sebagai Andra, nama yang diberikan ibu angkatnya, adalah Lisa yang selama ini dia cari. Dokter Pram terdiam sejenak, tubuhnya lunglai di kursi. Amplop hasil tes DNA yang selama ini dia tunggu-tunggu jatuh ke lantai, sementara air matanya terus mengalir. Perasaan yang meluap-luap membanjiri hatinya. Andra adalah Lisa. Anak perempuan yang selama ini dia cari-cari kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pria dewasa. Kenyataan ini menghantamnya dengan keras, seperti gelombang pasang yang tak bisa dia hentikan. Di tengah keterpakuannya, pintu ruang praktik terbuka perlahan.
Andra masuk dengan langkah hati-hati, raut wajahnya penuh kecemasan. "Dok, apakah hasilnya sudah keluar?" ditanyanya lirih. Pram menoleh dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan, matanya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Dia mengangguk, lalu berkata dengan suara yang serak, "Andra, kamu adalah anakku. Kamu adalah Lisa." Kata-kata itu jatuh dengan berat, seakan seluruh udara di ruangan mendadak lenyap. Andra terdiam, mulutnya sedikit terbuka, tatapannya kosong. Dia melangkah mundur beberapa langkah, seolah-olah mencoba memahami apa yang baru saja dia dengar. "Apa maksudmu?" Suaranya hampir tak terdengar. Pram menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. "Lisa, anak perempuanku, menghilang 15 tahun lalu. Kalung yang kau kenakan adalah miliknya, aku sangat yakin. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa kau adalah anak kandungku. Tapi, kenyataan yang paling sulit untuk diterima adalah kau dulu adalah Lisa." Andra memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai runtuh. "Itu tidak mungkin. Aku bukan anak perempuan. Aku selalu tahu bahwa aku ini laki-laki. Sejak kecil, aku merasa seperti ini." Pram mendekat, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu setelah kau menghilang, Andra. Atau Lisa. Mungkin kau mengalami trauma yang begitu dalam hingga melupakan siapa dirimu. Atau mungkin kau menjalani transformasi yang membuatmu merasa lebih seperti dirimu sendiri sekarang. Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah, kau adalah anak yang telah lama aku cari." Keheningan yang menyelimuti ruangan itu sangat mencekam. Andra mengalihkan pandangannya, berusaha mencerna semua yang baru saja dia dengar. "Selama ini aku merasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Tapi aku tak pernah bisa mengingat siapa aku sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menjadi orang lain sebelumnya." Suaranya terdengar berat, hampir pecah. Pram, yang tak kuasa menahan air matanya lagi, melangkah mendekat dan meraih tangan Andra. "Aku tidak peduli siapa kau sekarang, Andra. Kau tetap anakku. Kau tetap darah dagingku. Apapun yang terjadi padamu di masa lalu, aku di sini untuk menerima siapa dirimu yang sekarang." Andra terisak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa hatinya terbuka. Sebuah lubang yang selama ini menganga di dalam dirinya, sebuah kehampaan yang tak terjelaskan, kini mulai terisi. Pram merengkuh anaknya dengan pelukan erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Tangisan mereka bercampur menjadi satu, tangisan duka atas tahun-tahun yang hilang dan tangisan kebahagiaan karena telah dipertemukan kembali. Namun, di balik kehangatan pelukan itu, Andra merasa bahwa dirinya tengah menghadapi konflik batin yang sangat besar. Dia adalah Andra, anak laki-laki yang dibesarkan dengan identitas itu oleh ibu angkatnya. Tapi sekarang, di hadapan ayah kandungnya, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dia dulu adalah Lisa. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu rumit mulai berputar di dalam pikirannya. Siapa dia sebenarnya? Apakah identitas masa lalunya yang hilang ataukah dirinya yang sekarang yang sesungguhnya? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perbincangan yang berat antara Pram dan Andra. Mereka mulai saling membuka diri, meskipun bagi Andra, setiap kata terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, dia merasa lega karena akhirnya mengetahui siapa dirinya, tapi di sisi lain, dia merasa kebingungan luar biasa tentang bagaimana menerima masa lalunya sebagai Lisa. Pram juga tak luput dari rasa bersalah yang menghantui dirinya. Di satu sisi, dia bersyukur bisa menemukan kembali anaknya. Namun di sisi lain, dia harus menerima kenyataan bahwa Lisa yang dia kenal mungkin telah benar-benar berubah. Anaknya bukan lagi anak perempuan kecil yang dia ingat. Andra adalah seorang pria dewasa dengan identitas baru yang kuat. Dan Pram tahu dia harus menerima itu sepenuhnya. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu Pram yang sunyi, Andra memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang sudah lama dia pendam.
Ayah, apakah kau kecewa padaku? Maksudku, karena aku sekarang bukan lagi Lisa yang kau ingat? Pram menatap Andra dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya sedikit tercabik. Anakku, bagaimana aku bisa kecewa padamu? Kau telah melewati sesuatu yang bahkan aku tidak bisa bayangkan. Jika sekarang kau merasa dirimu adalah Andra, maka aku akan menerimamu sebagai Andra. Aku mencintaimu, apapun bentukmu, apapun identitasmu. Mata Andra berkaca-kaca. Aku merasa tersesat, ayah. Seperti ada dua bagian diriku yang bertarung di dalam. Aku merasa diriku adalah Andra, tapi sekarang setelah mengetahui bahwa aku dulu adalah Lisa, aku bingung. Apakah aku harus menjadi Lisa lagi? Apakah kau ingin aku kembali seperti dulu? Pram menggeleng, air matanya jatuh lagi. Aku tidak ingin kau menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Aku hanya ingin kau bahagia. Jika Andra adalah dirimu yang sekarang, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jangan merasa terbebani oleh masa lalu. Aku hanya berharap kau bisa menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Andra menatap kalung yang masih menggantung di lehernya. Kalung itu terasa seperti simbol dari hidupnya yang terpecah. Satu bagian mewakili masa lalu yang hilang, sementara bagian lainnya adalah masa kini yang penuh kebingungan. Dia tak bisa menghilangkan kenyataan bahwa dia pernah menjadi Lisa, tapi dia juga tak ingin mengingkari Andra, identitas yang telah dia bentuk selama bertahun-tahun. Bulan-bulan berlalu, Pram dan Andra mulai belajar hidup dengan kenyataan baru yang mereka hadapi. Mereka tidak terburu-buru untuk menemukan jawaban atas semua kebingungan yang mereka rasakan, melainkan memilih untuk menjalani hari demi hari, saling memahami dan mendukung satu sama lain. Pram membantu Andra menemui seorang terapis yang berpengalaman dalam trauma identitas, berharap bisa membantunya menemukan kedamaian batin. Meskipun prosesnya panjang dan melelahkan, Andra mulai sedikit demi sedikit menerima kenyataan tentang siapa dia dulu, tanpa harus merasa tertekan untuk kembali menjadi Lisa. Sementara itu, Pram mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tak lagi merasa hampa seperti dulu. Kembali memiliki anaknya, meskipun dalam wujud yang berbeda, telah memberinya harapan baru. Di dalam hatinya, dia menerima bahwa Lisa yang dia kenal sudah tak ada lagi, tapi itu tidak mengurangi cinta yang dia rasakan untuk Andra. Suatu hari, ketika mereka duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Pram, Andra akhirnya merasa cukup kuat untuk berbicara tentang keputusannya. Ayah, katanya, aku tahu masa laluku adalah bagian dariku. Aku adalah Lisa, dan aku adalah Andra. Tapi sekarang, aku ingin melanjutkan hidup sebagai Andra. Aku berharap kau bisa menerimaku seperti ini. Pram tersenyum hangat, menatap mata anaknya dengan penuh kasih sayang. Anakku, aku sudah menerimamu sejak awal. Kau adalah anakku, Andra, dan aku bangga padamu. Kita akan menjalani hidup ini bersama-sama, apapun yang terjadi. Andra tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalunya, bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Kalung perak berbentuk hati itu tetap menggantung di lehernya, kini bukan hanya sebagai simbol masa lalunya, tapi juga sebagai tanda bahwa cinta dan identitas tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Di tengah kebingungan dan luka yang mendalam, mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, sebuah cinta yang tak tergoyahkan, sebuah cinta yang tidak dibatasi oleh waktu, perubahan, atau identitas.